Selamat datang kembali, masih terkait dengan latihan mengenai selektor dan properti pada CSS. Dan untuk video ini, latihan kita adalah membuat menu drop-down pada CSS. Nah baik, di Visual Studio Code-nya kita akan siapkan file pertemuan 27.html. Ya, jadi sekarang kita sudah berada di pertemuan ke-27 mengenai belajar CSS untuk pemula. Kita akan buat file pertemuan 27.html, tepatnya di dalam folder belajar CSS ya. Klik tombol new file. Nama filenya pertemuan underscore 27.html. Sampai di sini saya tekan tombol enter di keyboard. Ya, di sini kita sudah punya file pertemuan 27.html yang akan kita gunakan sebagai file latihan yang terkait dengan menu drop down pada CSS. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat kerangka dasar dari HTML ya. Tanda seru seperti ini, lalu tekan tombol enter di keyboard. Ya, atau HTML.25 ya, itu sama. Untuk di bagian title, ini saya ganti menu drop down. Lanjut di bagian body. Untuk membuat daftar link ya atau menu navigasi pada website, di sini ada sebuah tag ya di HTML5 yaitu tag nav. Ya, jadi tag ini bisa kita gunakan untuk membungkus semua daftar link ya atau daftar menu yang akan kita tampilkan di halaman website. Jadi sekali lagi tag nav ini akan berfungsi sebagai kontainer. Oke, sampai di sini saya tekan tombol tab di keyboard. Lalu saya enter satu kali. Untuk list itemnya atau menunya yang akan kita tampilkan di web browser, ini kita bungkus dengan tag UL ya. Ini tag UL, lalu tab di keyboard. Ini saya enter satu kali. Lalu di dalam UL ini ada tag LI untuk list itemnya. Ini saya tab satu kali. Kemudian kita butuh link. Ya, tag A. Lalu tab di keyboard. Nah, nilai yang ada di dalam atribut ref ini untuk sementara saya isi dengan tanda crash ya. Kemudian daftar menu yang akan kita tampilkan di halaman website atau di browsernya itu kita ketiknya setelah tutup kurung siku ya dari tag A. Misalnya di sini belajar HTML. Oke, saya pindahkan kursornya sini. Saya enter satu kali. Kita butuh berapa menu. Tag LI kembali. Lalu tab di keyboard. Kemudian tag A untuk linknya. Lalu tab di keyboard. Nah, ini sama untuk nilai dari atribut hrefnya. Ini saya isi dengan tanda crash. Kemudian di sini belajar CSS. Oke, saya enter lagi satu kali. Tag LI kembali. Tag A lagi. Kemudian di sini belajar PHP. Tag LI lagi. Tag A. Kemudian di sini belajar MySQL. Oke, sampai di sini kita sudah punya 4 menu utama ya, yaitu belajar HTML, belajar CSS, belajar PHP, dan belajar MySQL. Yang masing-masing dibungkus dengan tag A ya tag A yang ada di dalam tag LI. Oke, sampai di sini kita akan jalankan file pertemuan 27.html. Kita kembali ke folder latihan kita. Ini saya simpannya di desktop ya. Di sini di dalam folder belajar CSS, ini saya klik 2 kali. Kemudian di sini kita cari pertemuan 27.html. Ini dia. Klik 2 kali. Nah, di sini kita sudah punya menunya ya. Belajar HTML, belajar CSS, belajar PHP, dan belajar MySQL. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat sub menunya. Nah, untuk sub menunya itu kita akan buat di dalam menu utama ya. Menu utama dari belajar CSS. Jadi nanti sub menu ini itu akan muncul ketika kita hover
menu utama dari belajar CSS. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kita buatnya setelah tag penutup dari A. Ya, di sini ya. Saya enter di sini 2 kali. Ya, kita buatnya di sini ya, sub menunya. Sekali lagi sub menunya itu ada di dalam belajar CSS. Kita buka lagi di sini tag UL, lalu tab 1 kali. Saya enter 1 kali, tag LI kembali, kemudian tag A, lalu tab di keyboard. Untuk submenunya dari belajar CSS di sini, misalnya di sini CSS selector. Ya, kita juga butuh berapa di sini ya untuk submenunya. Saya pindahkan kursornya di sini. Saya enter 1 kali, tag LI lagi, lalu tag A. Di sini anggaplah properti CSS. Ya, properti CSS. Ya, saya enter lagi 1 kali di sini, tag LI kembali. Di sini ini CSS layouting. Ya, jadi ada 3 submenu ya dari menu utama, yaitu belajar CSS. Nah, sampai di sini kita lihat lagi hasilnya di browser. Kita refresh. Nah, kita sudah punya 3 submenu dari belajar CSS. Jadi sekali lagi, nanti submenu ini akan muncul ketika kita hover menu utama, yaitu belajar CSS. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba berikan style dari menu website yang kita buat ini. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Kita akan siapkan dulu file CSS-nya ya. Kita akan buat file style27.css. Tepatnya di dalam folder CSS. Ini saya klik. Klik tombol New File. Di sini style _27.css. Oke, sampai di sini saya tekan tombol Enter di keyboard. Di sini kita sudah punya ya, style27.css. Untuk sidebar yang sebelah kanan ini saya hide ya. Ctrl B di keyboard. Ya, jika ingin menampilkan kembali sama Ctrl B. Ya, supaya area kerja kita agak luas dilihatnya. Oke, sebelum kita menulis kode CSS-nya, kita hubungkan dulu style27 ini ya dengan pertemuan 27.html. Untuk menghubungkan file CSS di HTML-nya, di sini kita butuh tag link ya. Kali ini kita hubungkan di atas tab title. Di sini saya enter 1 kali. Gunakan tag link ya, lalu tab di keyboard. Ya, kemudian file CSS yang kita buat tadi. Itu tadi kita buatnya di dalam folder CSS. Jadi di sini folder CSS terlebih dahulu, lalu slash, kemudian kita cari file style27.css. Nah, ini dia, ini saya klik. Oke, sekarang kita sudah terhubung dengan style27.css. Nah, yang pertama yang akan kita berikan style CSS di sini yaitu tag nav ya, yang berfungsi sebagai kontainer dari semua menu yang akan kita tampilkan di web browser. Kembali ke style27.css. Untuk nav ya, ini selektornya nav ya, tidak menggunakan kelas. Untuk navnya ini saya tentukan lebarnya dulu. Anggaplah lebarnya di sini 900 pixel. Kemudian ini saya kasih margin auto ya, supaya menu yang kita buat ini berada ke tengah browsernya secara horizontal. Kemudian ini saya tambahkan properti background juga ya, background color ya. Untuk background colornya ini kali ini saya gunakan kode warna hexadesimal. Ini kita awali dengan tanda kres ya.
untuk kode warna heksadesimal. Ini DF, coba 6262. Ya, teman-teman bebas ingin menggunakan warna apa ya. Oke, sampai di sini kita lihat dulu hasilnya ya. Siapa tahu ada perubahan sampai di sini. Kita kembali ke web browsernya. Ini saya refresh. Nah, ini ya sudah ada warna background dari menu website yang akan kita buat. Oke, langkah selanjutnya kita akan menghilangkan semua bullet ya atau bulatan yang ada di sebelah kiri dari menu websitenya. Ya, tanda bulatan ini. Kita akan coba hilangkan ini. Jadi tanda bulatan ini itu dihasilkan dari tag UL ya. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Jika kita lihat dari file HTML-nya ya, ini ada tag UL. Jadi sekali lagi, tanda bullet itu atau bulatan itu dihasilkan dari tag UL. Jadi di sini, selektornya kita bisa lakukan seperti ini. Tag UL. Ya, jadi semua tag UL ya berikan properti CSS. Nah, yang pertama kita akan hilangkan tanda bulatannya menggunakan properti list style. Ya, nilainya adalah ya none ya. Oke, sampai di sini kita coba lihat dulu. Kita kembali ke browsernya. Ini saya refresh. Nah, semua bullet ya atau bulatan warna hitam itu akan dihilangkan ya di setiap menu. Kemudian kita akan menghilangkan margin dan padding default ya di semua tag UL. Ya, supaya nanti kita punya kendali penuh terhadap padding dan margin. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Padding-nya 0. Kemudian di sini margin 0. Ini kalau di refresh web browsernya ya. Nah, maka semua padding dan margin default di semua tag UL itu akan dihilangkan. Jadi sekarang kita sudah punya kendali penuh terhadap margin dan padding. Nah, langkah selanjutnya supaya menu ini berjejeran ke samping, ini kita berikan style CSS juga ya. Coba kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Jika kita perhatikan di file HTML-nya ini ya, ini daftar menunya itu berada di dalam tag LI. Ya, jadi selektornya adalah LI. Kita bisa lakukan selektor seperti ini, tag LI. Ya, atau jika ingin lebih spesifik, tag UL, tag LI. Ya, berikan properti CSS. Ya, jadi tag LI yang berada di dalam tag UL. Itu spesifiknya ya. Nah, supaya menunya tadi berjalan ke samping, di sini tinggal kita kasih properti yang namanya display inline block. Oke, coba kita cek lagi hasilnya. Ini saya refresh. Nah, maka semua menu itu akan berjejeran ke samping. Ya, kecuali belajar CSS. Karena dia punya 3 sub menu. Nah, ini akan saya buat setengah desktop untuk web browsernya ya, dan setengah desktop untuk Visual Studio Code-nya. Nah, lanjut kita akan menghilangkan semua garis ya yang ada di setiap link. Jadi garis ini itu dihasilkan dari tag A ya. Nah, di sini itu dihasilkan dari tag A. Nah, untuk menghilangkan garis ini itu selektornya adalah A ya. Sekali lagi kita bisa lakukan seperti ini ya, tag A. Ya, jika ingin lebih spesifik, tag UL, LI, A. Ya, jadi tag A yang berada di dalam tag LI yang berada di dalam tag UL. Ya, jika kita perhatikan file HTML-nya ya tadi ya, ini tag A yang berada di dalam tag LI yang berada di dalam tag UL. Ya, jika kita ingin lebih spesifik. Oke, untuk menghilangkan garis ini, kita gunakan properti yang namanya text decoration. Nilainya adalah none. Oke, coba kita refresh, kita lihat hasilnya. Nah, maka semua tag A itu akan hilangkan garis bawahnya. Semua link.
Nah, selanjutnya selain dari properti ini, coba di sini untuk tag A-nya kita berikan juga properti padding. Coba paddingnya di sini 10 pixel. Selain itu, coba kita berikan warna ya. Ini saya gunakan kode warna hexadesimal lagi. Coba F2, F2, F2. Oke, saya refresh dulu browsernya. Ini sudah betul. Kemudian di sini saya akan berikan properti display ya. Displaynya block. Ini saya refresh browsernya. Nah, sekarang kita akan fokus berikan style untuk menu drop down-nya. Ya, jika kita perhatikan file HTML-nya ya, yang akan kita hover itu belajar CSS. Jadi ketika kita hover menu utama dari belajar CSS, maka ketiga sub menu ini itu akan muncul. Nah, jadi target selektor kita di sini yaitu tag UL ya. Tapi kita tidak bisa gunakan selektor UL seperti ini ya. Karena ketika ya selektornya UL seperti ini, maka semua tag UL itu akan mengacu ke properti CSS ini. Ya, semua tag UL. Lalu solusinya, pertama, kita bisa lakukan selektor yang lebih spesifik. Terus yang kedua, kita bisa gunakan kelas. Nah, untuk lebih spesifik, ya kita harus perhatikan struktur dari tag HTML-nya ya. Karena target kita UL ini, ya itu berarti tag UL yang berada di dalam tag LI, yang berada di dalam tag UL. Ya, karena tag UL ini itu dibungkus dengan tag LI. Jadi spesifiknya adalah tag UL, LI, UL. Jadi sekali lagi tag UL yang ada di dalam LI yang berada di dalam UL. Ya, berikan properti CSS. Nah, misalnya di sini sebagai contoh kita akan cek ya. Coba kita kasih properti background color. Untuk warnanya ini saya gunakan kode heximal lagi. Coba kita kasih kode ini dulu ya. Ini hanya sekedar untuk melihat apakah selektor kita sudah benar atau belum. Saya refresh di web browsernya. Nah, ini sudah betul. Yang kedua, selain gunakan spesifik seperti ini, itu kita bisa buat kelas. Nah, di sini UL, di sini kita buat kelas, nama kelasnya bebas ya. Ini misalnya nama kelasnya submenu. Ya, jadi sekarang selektornya itu kita bisa gunakan kelas submenu. Jadi bukan lagi UL. Jadi sekarang kita bisa lakukan seperti ini. Titik submenu. Ya, kalau saya refresh browsernya, nah ini hasilnya sama. Ini saya langsung gunakan selektor submenu ya karena di sini cuma satu kelas submenu. Jika ingin lebih spesifik, ya teman-teman bisa tambahkan di sini UL, LI, ya submenu. Ini sama ya. Ini kalau saya refresh, hasilnya sama. Ya, tapi saya tidak akan gunakan warna ini ya. Ini saya akan gunakan warna DF 6262. Oke, ini kalau saya refresh. Nah, selain background color, ini saya akan berikan properti display. Displaynya adalah none. Kemudian kita akan berikan properti position. Nilainya adalah absolute. Kemudian paddingnya. Ini kalau saya refresh, saya lihat hasilnya. Ini kembali lagi ya. Nah, selanjutnya ini ketika kita hover submenunya ya. UL, LI, ya. Hover.
submenu. Ya, hover submenu. Displaynya block. Nah, sekarang coba kita hover belajar CSS. Nah, ini sudah muncul 3 submenu dari belajar CSS. Nah, selanjutnya kita akan berikan selektor untuk LI-nya ya. LI yang ada di dalam submenu ini. Jadi spesifiknya adalah kelas submenu LI display block. Nah, ini kalau saya refresh, coba kita hover belajar CSS. Nah, ini sudah muncul berjejeran ke bawah. Selanjutnya kita akan tentukan lebarnya ya. Coba untuk ukurannya ini 100% ya. 100% dari elemen pembungkusnya. Lanjut di sini untuk tag A-nya. Tag A yang berada di dalam kelas submenu. Ya, ini ya. Ya, jadi spesifiknya adalah tag A yang berada di dalam tag LI yang berada di dalam kelas submenu. Ya, jadi kita bisa lakukan selektor spesifik seperti ini. Titik submenu lalu LI kemudian A, berikan properti CSS. Nah, coba di sini kita akan atur bagian paddingnya. Paddingnya coba 10 pixel. Ini untuk tag A-nya ya, yang berfungsi sebagai link. Kemudian warnanya, ini akan kita ganti warnanya F2, F2, F2. Nah, ini kalau saya refresh ya, kita lihat hasilnya. Ini saya hover, ini belum ada perubahan apapun. Tinggal di sini ketika di hover, kita ingin propertinya apa? Ya, submenu. Ya, selektornya ya submenu, lalu LI, ya, kemudian A. Ya, ketika tag A di hover, maka properti CSS-nya adalah background color-nya. Ya, kembali ke browser. Ini saya refresh. Coba kita hover belajar CSS selector. Nah, ini sudah berubah. Tapi sekarang teksnya tidak kelihatan. Nah, di sini kita bisa tambahkan properti color ya ketika di hover. Ya, color. Coba kita berikan warna ini ya. Ya, jadi teman-teman bebas ingin menggunakan warna apa ya. Sampai di sini saya refresh lagi. Coba kita hover belajar CSS selector. Nah, sampai di sini menu drop down yang kita buat ini saya anggap sudah selesai. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.